Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio dan mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala wajib memenuhi 4 rukunnya. Yang pertama adalah mengimani bahwasanya segala sesuatu yang ada itu tak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang telah terjadi dengan rinciannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang sedang terjadi dengan rinciannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa saja yang akan terjadi dan bagaimana terjadinya dengan rinciannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang tidak terjadi, dan kalau terjadi ya bagaimana rinciannya, maka Allah pun mengetahuinya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mencatat segala sesuatu sebelum terjadinya. Segala sesuatu itu sebelum terjadinya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Dan segala sesuatu sebelum terjadinya maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu sebelum terjadinya. Jadi segala sesuatu itu terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menuliskannya di Lauhul Mahfuz, bahkan di catatan-catatan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya, menciptakannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan bantahan kepada orang-orang yang mereka berhujjah dengan takdir untuk membenarkan sebuah dosa, baik itu dosa tersebut disebabkan karena meninggalkan kewajiban-kewajiban atau karena melaksanakan kemaksiatan dan kedurhakaan, dosa-dosa dan pelanggaran serta keharaman.
Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, 3 bantahan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kita akan sebutkan bantahan yang keempat. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hamba, demikian pula melarang para hamba dengan apa saja yang Allah kehendaki. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan beban kepada hamba tersebut kecuali berdasarkan apa yang dimampuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian, dalam surah At-Taghabun ayat 16. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada satu jiwa, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, andaikan para hamba itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa saja, tentulah hamba tersebut diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang di luar kemampuannya untuk terlepas darinya. Maka ini tentunya adalah sebuah kebatilan. Ini sebuah yang bertentangan dengan kebenaran. Oleh karena itu apabila terjadi kemaksiatan dari seorang hamba disebabkan karena ketidaktahuan atau dikarenakan kelupaan atau dikarenakan adanya paksaan yang dipaksakan kepadanya, maka tidak ada dosa baginya karena itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku ini untukku kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sesungguhnya berhujjah, beralasan dengan takdir untuk membenarkan dosa, baik itu dosanya disebabkan karena meninggalkan kewajiban-kewajiban atau meninggalkan atau melaksanakan keharaman-keharaman, maka ini tentunya bertentangan dengan logika, ya. Dan ini merupakan kebatilan. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena sesungguhnya para hamba tidaklah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hamba tidaklah seperti robot, tidaklah seperti wayang, dan bukanlah Allah Subhanahu wa taala dalang, ya, bagi sang wayang. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena apabila hamba dipaksa, maka itu merupakan bentuk memberikan beban, ya, dengan sesuatu yang di luar kemampuan bagi hamba tersebut untuk, ya, terlepas darinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada satu jiwa, ya, para hamba itu sesuai dengan kemampuannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bantahan yang kelima, bahwasanya takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu adalah sesuatu yang rahasia dan tersembunyi yang tidak diketahui oleh para hamba kecuali setelah terjadinya sesuatu yang ditakdirkan tersebut. Dan keinginan para hamba itu adalah sesuatu, ya, yang telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu. Namun keinginan hamba tersebut adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh hamba tersebut, ya, sebelum terjadinya.
Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kalaulah ada orang-orang yang mereka beralasan dengan takdir ya untuk membenarkan dosa-dosa, baik itu disebabkan karena meninggalkan kewajiban atau karena melaksanakan sebuah keharaman, maka itu merupakan bentuk beralasan dengan sesuatu yang tidak diketahui. Ya, ini tentunya hal yang mustahil ya, beralasan ya dalam apa saja yang tidak diketahuinya ya. Bagaimana seseorang itu bisa beralasan dengan sesuatu yang tidak diketahui oleh hamba tersebut ya untuk membenarkannya ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya kita tidak mengetahui takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Lalu mengapa kita ya mencondongkan diri kita untuk melakukan sebuah hal-hal yang buruk, itu dengan cara meninggalkan kewajiban-kewajiban, melaksanakan ya keharaman-keharaman ya. Ini seolah-olah ia mengetahui bahwasanya dirinya akan melakukan perkara yang buruk, bahwasanya keburukan itu akan menimpa dirinya. Demikian ya. Maka ini satu yang tidak benar secara akal manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya alasan yang keenam ya, alasan yang keenam ya. Kita dapatkan orang yang beralasan dengan takdir untuk membenarkan sebuah dosa, membenarkan sebuah dosa yang dilakukannya, baik itu dengan cara meninggalkan kewajiban-kewajiban atau melakukan keharaman-keharaman. Orang tersebut begitu bersemangat dalam urusan dunianya. Bahkan dia berusaha untuk meraih urusan dunia tersebut. Namun sangat disayangkan, dia tidak berlaku adil dan tidak fair dalam urusan akhiratnya, dalam urusan agamanya, dalam urusan akhiratnya, ya, di mana ia tidak bersemangat untuk mendapatkan manfaat dari urusan dunia dan akhiratnya, bahkan menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Adapun dalam urusan dunianya dia begitu bersemangat untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya dan menjauhi perkara-perkara yang memudaratkannya. Kita contohkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Andaikan dihadirkan kepada dirinya dua makanan, yang pertama adalah makanan yang basi, busuk. Kemudian makanan yang kedua adalah makanan yang lezat, yang begitu enak, bahkan aromanya menggugah selera. Dalam urusan ini, orang ini, maka dia memilih untuk dirinya mengambil makanan yang lezat, namun dia meninggalkan makanan-makanan, bersama dengan itu dia meninggalkan makanan yang basi, ya, busuk. Karena dia berpikir bahwasanya apabila dia mengkonsumsi makanan yang busuk dan basi tersebut, itu akan mencelakainya, itu akan memudaratkan dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, namun dia tidak berlaku adil, dia tidak fair dalam urusan agama dan dunianya. Orang ini bisa meninggalkan keburukan-keburukan, perkara-perkara yang memudaratkan, perkara-perkara yang bisa membahayakan dirinya dalam urusan dunianya, dan dia beralih memilih untuk
memilih untuk dirinya kebaikan-kebaikan yang akan memberikan manfaat bagi urusan dunianya. Tapi sungguh ya, orang ini tidak adil bagi dirinya dalam urusan akhiratnya. Ya, dengan alasan takdir dia malah menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan di dalam urusan-urusan akhirat dan dunianya, dalam urusan akhirat dan agamanya. Malah dia meninggalkan apa saja yang bermanfaat bagi dirinya dalam urusan agama dan akhiratnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini tentunya satu hal yang tidak adil bagi dirinya. Bukankah hal ini adalah sama? Bahkan mestinya orang yang beriman, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, orang yang beriman itu dia lebih prioritaskan akhiratnya, agama dan akhiratnya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya dia meyakini kehidupan dunia ini akan berakhir. Kehidupan dunia ini akan sirna karena dia adalah fana, ya, dan akan menuju ke alam kehidupan berikutnya, yaitu alam akhirat yang kekal abadi selamanya. Oleh karenanya dia lebih memilih, seorang mukmin lebih memilih ya untuk mendapatkan manfaat akhiratnya dan menjauhi perkara-perkara yang memudaratkan bagi dirinya dalam urusan akhiratnya ketimbang urusan dunianya. Walaupun ya orang mukmin itu orang yang cerdas, dia memilih dua hal sekaligus. Dia memilih untuk dirinya apa saja membawa manfaat bagi dirinya dalam urusan dunia dan akhiratnya, sebagaimana dia juga ya memilih untuk dirinya meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan dan merusak dirinya dalam urusan dunia dan akhiratnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kita dapatkan ada orang yang dia rela ya ketika dia sakit, tatkala dia diperintahkan untuk meminum obat yang sesungguhnya dia tak menyukainya, itu rasanya pahit bagi lidahnya, bahkan mungkin itu akan menyakitinya. Namun berikutnya akan memberikan manfaat bagi dirinya yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah akan memberikan kesehatan bagi dirinya. Dan ia ditahan atau dilarang dari makanan-makanan yang membahayakan dan memudaratkannya. Padahal ya dia sangat menginginkannya. Dia tinggalkan hal itu ya karena satu manfaat, satu maslahat. Padahal ya dirinya sangat menginginkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu tentunya dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan ya dan keselamatan tentunya. Dan tidak akan didapatkan hal seperti itu kecuali dengan mengikuti petunjuk demikian, karena itu petunjuk dari ahlinya ya. Minum obat, menghindari ya makan makanan yang dipantangkan ya, yang merupakan pantangan bagi penyakit tersebut yang bisa memudaratkannya dan menambah penyakitnya ya. Dan sungguh aneh orang yang berhujjah atau yang beralasan dengan takdir untuk membenarkan dosa yang dilakukannya dengan cara meninggalkan perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, dan dengan cara melaksanakan pelanggaran-pelanggaran dan keharaman-keharaman. Dia berhujjah
berdalilkan dengan takdir untuk meninggalkan apa saja yang memberikan manfaat bagi dirinya dalam urusan, bahkan bukan hanya urusan akhiratnya, di urusan dunianya. Bahkan malah dia melakukan sesuatu atau apa saja yang ini akan memberikan kemudaratan dan kecelakaan bagi dirinya. Dalam urusan dunianya juga demikian pula dalam urusan akhiratnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tentunya hal yang kita katakan tidak fair, ya, tidak adil, ya. Ini menunjukkan kekurangan imannya, dan itu menunjukkan bagaimana syaitan telah menghiasi, ya, pola pikirnya bagi dirinya, sehingga itu merasa dia benar dengan dalih tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir kita akan sebutkan bantahan yang terakhir, bahwa orang yang berdalilkan atau beralasan dengan takdir untuk meninggalkan apa saja yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan satu hal yang aneh bagi orang tersebut. Orang yang berhujjah atau berdalilkan atau yang beralasan dengan takdir tersebut untuk membenarkan dosa. Anehnya apabila orang tersebut akan dizalimi atau sedang dizalimi oleh orang lain dengan cara diambil hartanya atau dirusak kehormatannya, atau hendak mendolimi fisiknya. Lalu orang yang mendolimi tersebut, dia berhujjah dengan takdir. Nah, tentunya orang yang berdalil atau beralasan dengan takdir tersebut, dia tidak akan benarkan. Ada seorang pencuri yang mencuri hartanya, atau ada seseorang yang merampas uangnya, atau ada orang yang memukulinya, atau ada orang yang merusak kehormatannya, nama baiknya. Lalu ketika orang tersebut hendak ditindak oleh pihak yang berwenang, orang yang melakukan kezaliman itu, dia memberikan alasan dengan alasan takdir, bahwasanya apa yang dilakukan hal ini, apa yang dilakukannya ini merupakan bentuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tentunya orang yang berakal tidak akan membenarkan dan tidak akan bisa menerima alasan tersebut. Ya. Maka jika demikian, bagaimana bisa dibenarkan dan bisa diterima? Beralasan dengan takdir, ya, untuk melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika orang lain, ya, beralasan dengan takdir untuk mendolimi dirinya, melakukan, ya, kesewenang-wenangan terhadap dirinya, dia tidak bisa menerima. Sementara dia yang berhujjah dengan takdir, dia beralasan dengan takdir untuk melanggar hak Allah, itu dibenarkan oleh dirinya. Lihat, ya, ini tidak adil kita katakan. Ya, ini merupakan penjelasan rincian dari, ya, bantahan sebelumnya. Demikian, ya. Ini tidak fair, ya. Ini tidak fair. Coba kita katakan, kita ulangi, ya, supaya ini bisa menjadi pencerahan bagi orang-orang yang suka beralasan dengan takdir untuk membenarkan sebuah dosa yang dia lakukan dengan cara dia meninggalkan kewajiban-kewajiban atau dengan cara dia melaksanakan keharaman-keharaman.
Andaikan orang seperti ini didolimi oleh orang lain, baik itu diambil hartanya, didolimi fisiknya, ya, begitu juga kehormatannya dirusaknya. Lalu orang yang melakukan kedoliman tersebut beralasan dengan takdir, bahwasanya ini adalah takdir yang telah Allah gariskan untuk saya dan untuk Anda katanya. Maka silahkan Anda terima. Tentunya tak ada satupun yang mau menerima. Ya. Bahkan orang lain saja yang tidak mengalami kedzaliman tersebut tidak akan bisa menerima dan membenarkannya. Lalu bagaimana orang yang dizalimi ini? Dia bisa berdalilkan, beralasan dengan takdir Allah untuk melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak fair. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya, ya pernah disebutkan satu riwayat ya tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tatkala ada seorang yang kasusnya diangkat sampai ke khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang ia telah mencuri dan berhak untuk mendapatkan sanksi hukuman berupa potong tangan. Dan Umar radhiyallahu an pun menetapkan untuk memotong tangannya. Namun ia mengatakan, ini riwayat menyebutkan demikian, mahlan ya Amirul Mukminin, ya sebentar wahai Amirul Mukminin, tenang wahai Amirul Mukminin, ya. Fa innama saraktu biqadarillah. Sesungguhnya aku hanyalah mencuri ini berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya. Dia kira dirinya itu cerdas. Dia beralasan dengan takdir untuk membenarkan tindakan ya kezaliman yang dilakukannya, yaitu pencurian, mengambil harta sesamanya. Beralasan dengan takdir untuk membenarkan kezaliman yang dilakukannya. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Maka dibantah juga oleh Umar ya dengan ungkapannya, dan kami pun sesungguhnya ya memotong tanganmu itu berdasarkan takdir Allah. Jadi semua telah ditetapkan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya ya di sini orang tersebut beralasan dengan takdir, maka Umar pun melakukan alasan dengan takdir. Namun alasan dilakukan oleh orang tersebut ya adalah keliru. Seolah-olah dia menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun Umar pun ya beralasan dengan takdir Allah untuk memotong tangannya. Namun itu adalah alasan yang benar, karena sesungguhnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk para pencuri yang telah memenuhi syaratnya untuk potong tangan, maka diberlakukan sanksi hukuman berupa potong tangan. Demikian. Tidak ada satupun orang yang berakal yang menerima ya alasan seseorang yang beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan sebuah dosa yang dilakukan, baik itu dengan cara meninggalkan kewajiban-kewajiban ataupun melaksanakan keharaman-keharaman. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhiratnya, ya. Maka tak layak seseorang itu beralasan dengan takdir ya untuk melakukan dosa dengan cara melaksanakan keharaman-keharaman atau meninggalkan kewajiban-kewajiban, sementara dia menolak alasan orang lain yang beralasan dengan takdir ketika melakukan kedzaliman kepada dirinya dan orang lain. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan ya penjelasan kita pada pertemuan hari ini, dan ini materinya, dan ini
merupakan ya penyempurnaan terhadap penyampaian yang terdahulu, yaitu untuk bantahan bagi orang-orang yang beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya, untuk membenarkan dosa yang dilakukannya, baik itu dengan cara ia meninggalkan kewajiban-kewajiban atau melaksanakan keharaman-keharaman. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Dan insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan sebutkan ya buah dari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita akan sebutkan insyaallah taala pada waktu mendatang dua kelompok yang menyimpang di dalam keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala beserta dengan bantahan ya bagi mereka. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan berikutnya dengan sesi soal jawab. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, saya izin bertanya, apa saja sunnah yang harus kita lakukan setelah bayi lahir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah-sunnah yang bisa dilakukan setelah lahir bayi tersebut adalah hendaknya dikabarkan ya kepada orang-orang ya tentang kelahiran bayi tersebut ya. Kemudian orang-orang tersebut kaum muslimin ini akan mendoakan ya keberkahan, kebaikan bagi sang bayi. Seperti doa yang pernah disebutkan dalam satu riwayat namun diperdebatkan oleh para ulama tentang kesahihannya, yaitu doa barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyudda wa ruzqta birrah. Ya, ini terjadi perdebatan pendapat di kalangan para ulama apakah ini riwayatnya ya sahih atau tidak, demikian. Namun menurut satu pendapat ini riwayatnya sahih. Atau doa yang semisal yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu doa keberkahan. Kemudian doakan bayi tersebut baik itu oleh orang tua ya ataupun mungkin wali dari sang bayi itu ya, didoakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkena gangguan syaitan atau tidak terkena penyakit ain atau tidak terkena sengatan binatang berbisa ya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah mendoakan Hasan dan Husain dengan doa u'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Aku kata Rasulullah SAW yang memohon perlindungan untuk kalian berdua ya, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dari keburukan syaitan, setiap syaitan, dan dari binatang berbisa serta dari pandangan mata yang jahat ya, demikian seperti itu. Itu penyakit ain. Berikutnya ya, hal berikutnya adalah tentunya memenuhi hak-hak bayi tersebut. Ya, tentunya memberi ASI ya bagi ibunya. Ini sunnah juga. Ya. Bahkan itu 10 tahun, 2 tahun, ya maaf, ya 2 tahun. 2 tahun, ya. Sempurna 2 tahun. Ya disusui, ya mulai dari lahirnya ya sampai 2 tahun demikian. Dan sebaiknya dilakukan ya susuan dengan eksklusif, yaitu
ya tidak mendampingkan dengan makanan-makanan penyerta yang lainnya, ya, selama waktu tertentu. Ya, biasanya disebutkan oleh ya dokter atau ahli kesehatan, yaitu selama 6 bulan. Dan itu fungsinya adalah juga manfaat yang lain didapatkan adalah untuk ya kebaikan juga bagi sang ya ibu ya bayi tersebut ya. Kemudian di hari ketujuh ada anjuran dan sunnah-sunnah yang dilakukan, yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik bagi sang bayi, ya, nama yang baik yang berisi doa, ya, doa kebaikan, ya, dari orang tua secara khusus maupun kaum muslimin, ya, ketika memanggil namanya, demikian. Kemudian yang kedua adalah berakikah, yaitu mengakikahinya. Apabila bayi itu adalah laki-laki, maka 2 kambing. Kalau perempuan, maka 1 kambing, demikian. Kemudian mencukur rambutnya, lalu menimbangnya, lalu nanti setakar dengan timbangan tersebut dikeluarkan sedekahnya, baik itu dengan emas ataupun dengan perak, ya, dengan takaran emas atau dengan takaran perak, demikian, ya. Dilihat kelapangan dari orang tua tersebut, ya. Apabila lapang maka silahkan, ya, bersedekah dengan emas, senilai emas. Apabila contoh rambut yang dicukur kemudian ditimbang itu ternyata adalah kita katakan 0,5 gram, ya, maka silahkan bersedekah dengan 0,5 gram emas atau senilai dengan itu, uang senilai 0,5 gram emas. Kalau tidak maka silahkan bersedekah dengan nilai perak, demikian, ya, berarti 0,5 gram perak. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya adalah berkhitan, ya, berkhitan, baik itu bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, ya. Karena Rasulullah SAW itu mengkhitan, ya, Hasan dan Husain, ya. Aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husaini wa khannatahuma wa khattanahuma, ya, li 7 ayyam atau kama qala radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang sahabat yang mengkabarkan bahwasanya Rasulullah SAW itu mengakikahi Hasan dan Husain dan mengkhitannya, ya, wa khattanahuma, mengkhitan Hasan dan Husain di hari yang ke-7, demikian, ya. Baik, ya. Kemudian berikutnya tahnik, ya, ini para ulama juga berbeda pendapat tentang tahnik ini, yaitu melumatkan kurma, ya, lalu dimasukkan sedikit, ya, ke mulut, langit-langit mulut dari sang bayi tersebut, ya. Walaupun ini para ulama berbeda pendapat, apakah ini kekhususan bagi Nabi ataukah ini, ya, bisa ditiru oleh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Berikutnya ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, anak saya laki-laki usia 8 tahun, jika dibangunkan di waktu pagi untuk salat subuh sangat susah, bagaimana tipsnya Ustaz agar mudah dibangunkan? Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tips yang bisa diberikan kepada anak-anak agar mereka termotivasi untuk melakukan kesolehan-kesolehan adalah memberikan motivasi dengan hadiah. Ya tentunya ini peran serta orang tua di sini harus dilibatkan. Ya. Berikan motivasi. Baik itu yang sifatnya ukhrawi ataupun yang bersifat duniawi. Ini motivasi. Dua motivasi ini sangat besar pengaruhnya bagi anak. Yang pertama adalah motivasi tentang ukhrawi. Ya. Ya tentunya ini sebelumnya diiringi dengan penyampaian orang tua kepada anak tentang balasan-balasan kebaikan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat dan balasan dari kebaikan-kebaikan. Begitu juga iman kepada takdir, qada dan qadar, ya. Namun ini memang sulit bagi mereka, maka bisa ceritakan tentang surga dan neraka, ya. Atau menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang taat. Nah, seperti itu, ya. Menceritakan tentang surga dan neraka, ya. Nah, balasan kebaikan adalah surga, balasan keburukan adalah neraka. Ini perlu disampaikan kepada anak-anak, ya. Agar mereka tergugah dan terbentuk keimanan di dalam diri mereka. Nah, setelah itu baru motivasi, ya, untuk melakukan ketaatan-ketaatan secara khusus. Tadi motivasi sifatnya umum, ya. Ini masih bicara tentang motivasi ukhrawi yang bersifat akhirat, ya. Jadi pertama sekali adalah berikan pendidikan keimanan kepada mereka, penyampaian tentang pendidikan keimanan. Beriman dengan surga dan neraka, beriman tentang, ya, kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah yang maha baik, ya, seperti itu. Ceritakan itu kepada anak-anak, ya. Ini akan membentuk keimanan mereka dalam diri mereka. Kemudian tahapan berikutnya ini juga masih berbicara tentang, ya, motivasi ukhrawi atau motivasi akhirat. Pertama tadi secara umum, kemudian yang kedua adalah secara khusus peramal ibadah yang diinginkan. Salat subuh. Seperti contohnya bicara tentang apa? Pahala salat sunat subuhnya saja. Salat sunat sebelum subuh. Yang kata Rasulullah SAW, raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat salat fajar itu, yaitu sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya, Masya Allah, ya. Apalagi salat subuhnya, kan begitu. Apalagi ditambahkan salat subuh berjamaah itu seperti salat, ya, malam semalam suntuk. Nah, itu disampaikan juga kepada anak. Ini besar sekali pahalanya, ya. Nah, si anak ini akan termotivasi, ya. Baik, ini motivasi yang bersifat ukhrawi. Pada titik ini, kalau seandainya seorang anak ini mampu, ya, untuk melakukan ketaatan-ketaatan dengan sendirinya dan itu menjadi motivasi bagi dirinya, ini luar biasa, bagus sekali. Namun apabila masih kendor juga, namanya juga anak-anak. Jangankan anak-anak, kita saja kadang demikian, ya. Nah, berikutnya baru kita masuki motivasi duniawi. Apa itu? Ya, contohnya iming-iming, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan iming-iming kepada para hambanya untuk melakukan ketaatan-ketaatan, ya, maka kita juga berikan iming-iming kepada anak-anak, ya, yang melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, kalau kamu sholat subuh bangunnya cepat, ya, nanti, ya, mama, umi, bunda akan beri hadiah ini dan itu. Seperti itu. Es krim, ya, atau dimasakkan masakan kesukaannya, begitu bisa, ya. Nah, atau ketika membangunkannya adalah dengan cara mengelus kepalanya, mencium keningnya, sembari mengatakan, "Nak, bangun, ya, salat subuh, ya, nak, bangun salat subuh, tuh udah dipanggil, ya, adzan," demikian, seperti itu, ya. Nah, ini bisa kita
lakukan. Ya, demikian. Nah, kalau susah juga, maka bisa kita bangunkan dengan membantunya bangun, ya. Dengan membantunya untuk bangun, seperti mengangkat tubuhnya, ya, menegakkannya untuk berdiri, tapi pastikan dia dalam kondisi sadar, ya. Kemudian arahkan ke kamar mandi. Nah, seperti itu, ya. Ya, bisa juga ya kita mungkin usapkan air itu ke wajahnya untuk membantunya sadar cepat seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan, ya. Ya, jangan kita siram dengan air gitu ya. Ini kurang kerjaan tentunya. Selain dia basah, juga tempat tidurnya basah, jadi kerjaan kan begitu. Dan ini akan memberikan trauma khusus bagi anak, ya. Atau dengan cara dipukul, yang pukulan itu sampai mengagetkannya, masya Allah, ya. Kita berlindung dari sikap-sikap kasar kepada anak-anak kita. Semoga Allah SWT ya memberikan kepada kita ya metode terbaik di dalam mendidik anak. Amin ya rabbal alamin, ya. Wallahu taala alam. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, ya, karena waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya telah masuk. Dan tentunya dalam penyampaian ini ada kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Seperti biasa, sebelum ya kita mengakhiri kajian ini, kita motivasi bagi kaum muslimin untuk berdonasi, memiliki aset akhirat yang akan mengalir pahala kepada kita, ya. Setelah kita wafat maupun sebelum kita wafat, ketika kita masih hidup, akan mengalir pahala kepada kita. Silakan donasikan, infakkan, ya, sedekahkan harta Anda dengan sedekah jariah yang terus akan mengalir pahalanya untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silakan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia, salurkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555. Saya ulangi, ya, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.